Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita kuliah online ya. Berhubung kelas sudah masuk ke persiapan UTS, jadi untuk perkuliahan dialihkan ke online dulu. Oke, untuk perkuliahan hari ini masih membahas materi yang sama, lanjutan dari kemarin, yaitu operator logika. Kita masuk ke tabel kebenaran ya. Nah, di sini materinya lanjutan ya dari operator logika. Kemudian di sini nanti ada tambahan tugas, yaitu penerapan tabel kebenaran ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi tabel kebenaran ya, baik kita mengulas dulu materi yang kemarin ya, bahwa nilai kebenaran ya, tabel kebenaran atau nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomik dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika ya. Jadi nilai kebenaran itu dari proposisi majemuk itu ada di proposisi atomik ya. Nah, proposisi atomik adalah pernyataan yang berdiri sendiri ya, hanya ada satu proposisi ya. Kemudian kalau majemuk itu banyak beberapa pernyataan ya, dan atau berisi beberapa proposisi atomik. Nah, di pernyataan proposisi majemuk itu dihubungkan oleh operator logika ya. Kita kemarin sudah membahas ya, operator logika itu ada 5, ada and, kemudian or, not ya, if then, if then. Nanti kita lihat ya. Nah, cara praktis untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk adalah dengan menggunakan tabel kebenaran, truth table ya. Tabel kebenaran menampilkan hubungan antara nilai kebenaran dari proposisi atomik. Oke. Rangkaian logika dengan satu variabel input. Nah, sebelum kita masuk ke tabel kebenaran, kita lebih baik tahu dulu dari tabel kebenaran itu. Kalau hanya ada satu variabel ya, satu pernyataan, maka kita ulas perkuliahan sebelumnya ya. Kalau hanya ada satu pernyataan, maka bisa bernilai benar atau salah ya. Jadi rangkaian logika dengan satu variabel input atau satu variabel pernyataan ya, maka hanya ada dua kemungkinan ya, yaitu kita bisa masukkan lurus kemungkinan dulu, yaitu 2 pangkat n. Nah, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, sehingga tabel kebenaran untuk masukkan input adalah sebagai berikut. Kalau dia hanya satu masukan input ya, maka dia yang pertama adalah nilai X ya, itu bisa 0, bisa 1, atau bisa benar, bisa salah. 0 itu berarti salah ya, satunya benar. Nah, maka bisa kemungkinan nilainya benar atau salah. Nah, itu. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau hanya satu pernyataan, bisa benar, bisa salah. Nah, kemudian kalau ada dua variabel, maka nilai kemungkinannya itu adalah 2 pangkat n atau 2 pangkat 2. Itu ada 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan di sini. Berarti kalau ada dua pernyataan ya, dua pernyataan, maka ada 4 kemungkinan ya. Sehingga pernyataan yang pertama, contoh yang di sini di tabel yaitu A ya, dia bisa bernilai yang pertama adalah salah, kemudian benar, atau 0, 0, 1, 1. Kemudian pernyataan yang kedua itu ditulis salah, benar ya.
Ini ada dua pernyataan, yaitu A dan B. Maka ada 4 kemungkinan di sini, yaitu kalau dihubungkan dan A dan B itu salah atau false ya, salah benar atau false true, benar salah atau benar benar. Nah, ini untuk dua kemungkinan A dan B. Gimana kalau 3 variabel? Maka kalau 3, 2 pangkat N, 2 pangkat 3, ada 8 kemungkinan ya. Nah, tabel kebenarannya gimana cara penulisannya? Ya, yang pertama variabel A ditulis saja false, kemudian true ya. Jadi 4 kemungkinan salah, kemudian 4 kemungkinan benar. Nah, kemudian di variabel B-nya itu ditulis 2 kali false, kemudian 2 kali true, 2 kali false, 2 kali true. Jadi selang-seling per 2 ya, 2 langkah. Kemudian di variabel C-nya itu ditulis menjadi true false true ya, seperti ini. Jadi yang variabel C-nya aturannya harus seperti ini. Jadi kalau yang tadi 1 itu hanya ada 2 ya, ditulis 01, kemudian yang kalau ada 2 variabel itu ada 4 kemungkinan ya, kemudian yang 3 variabel itu menjadi 8 kemungkinan. Oke, kita masuk ke perangkai logika ya. Tadi variabelnya ya, kalian harus menentukan dulu. Yang tadi kalau ada 1 atau 2 atau 3, maka harus aturannya seperti itu ya. 1 itu 2 kemungkinan, 2 itu 4 kemungkinan, 3 itu 8 kemungkinan. Kalau 4 gimana, Pak? Ya udah 2 pangkat 4 berapa? Tinggal kalikan aja. Nah, nanti ada berapa? 2 pangkat 4 ya 16 ya. Nah, itu tinggal ada 16 tabel. Penulisannya gimana? Tinggal lihat seperti tadi 16 berarti 8, yang A-nya itu di sini 8 0 semua, 1 semua. Kemudian yang ininya baru selang-seling seperti ini. Oke, selanjutnya itu perangkai logika. Perangkai logika kemarin, operator logika ya. Terdapat 5 perangkai logika, yaitu AND atau DAN atau kita sebut dengan konjungsi, kemudian OR ya, atau ya, kemudian dinamakan dengan disjungsi, kemudian NOT tidak, itu negasi, kemudian if then itu jika maka implikasi, kemudian if and only if ya, jika dan hanya jika, ini diimplikasi. Oke, kita review dulu yang kemarin ya, konjungsi ya. Di tabel konjungsi ya, di sini dicontohkan ada 2 variabel ya, P dan Q, maka dibuat 4 tabel di sini, 4 baris ya. Yang pertama kondisi yang pertama yaitu true false ya. Kemudian variabel yang Q true false ya. Kemudian konjungsinya seperti apa? P konjungsi Q. Kalau konjungsi kan keadaan dan ya, artinya harus dua-duanya terpenuhi. Dan itu kalau kalian kemarin dianalogikan, kalian meminta sesuatu. Kalau N itu berarti dua-duanya harus ada atau sesuai ya dengan permintaan Anda. Nah, contoh true. Kalau di sini variabel P bernilai benar ya. Kemudian ditemukan lagi permintaan yang kedua bernilai benar, maka kalian
pasti akan menerima ya, artinya dua-duanya benar maka bernilai benar. Nah, kalau salah satunya, kalau N itu kan harus, berarti dua-duanya harus benar ya. Kalau salah satu nggak benar ya berarti di sini konjungsinya itu adalah false atau tidak diterima ya, ibaratnya false, berarti salah gitu. Kalau yang baris ketiga false true, satunya tidak sesuai, yang sesuai hanya satu, maka kalau N ya harus dua-duanya, berarti di sini dua kondisi tidak, salah satu tidak terpenuhi, maka false. Nah, yang keempat, dua-duanya tidak ada yang, maka ya tidak diterima lah, maka hasilnya adalah salah, false. Nah, ini kondisi N. Kondisi N itu harus dua-duanya terpenuhi. Oke, kalau berikutnya pada tabel, nah keterangan dulu. Pada tabel kebenaran N hanya ada satu nilai true jika pasangan tersebut keduanya bernilai true. Nah, hanya ada satu yang bernilai true jika dua-duanya bernilai true ya, atau syarat dua-duanya terpenuhi, permintaan kalian terpenuhi, makanya N ya. Ya, analoginya seperti itu. Kemudian disjungsi yaitu atau ya, atau kalau atau itu bisa salah satu terpenuhi maka akan bernilai benar ya, atau dua-duanya terpenuhi maka dianggap juga benar. Nah, contoh di sini true dan true ya, P disjungsi Q maka dinilai true ya. True atau false ya, maka nilai true. False atau true nilai true. False atau false maka bernilai false. Contoh kemarin gimana? Kalau yang kemarin kita analikan, kalian minta jodoh nih, pengennya orang Tegal, kuliahnya di UPS ya. Ternyata dapat nih syaratnya tadi ada dua. Pernyataan kalian pengennya orang Tegal dan kuliahnya di UPS. Nah, ternyata yang pertama, kondisi pertama, dia orang Tegal. Atau ya, jadi atau kuliah di UPS atau orang Tegal ya. Orang Tegal atau kuliah di UPS, itu sama aja. Yang pertama, kondisi pertama, pernyataan pertama adalah orang Tegal atau kuliah di UPS. Nah, pertama dia orang Tegal, benar kan? Dia orang Tegal. Yang kedua, dia kuliah di UPS, benar. Maka kalian terima apa enggak? Diterima ya, karena atau di sini dua-duanya terpenuhi, maka atau benar. Kalau dua-duanya terpenuhi pun kalian harus menerima ya. Kemudian yang kedua, orang Tegal tapi kuliahnya enggak di UPS, diterima apa enggak? Diterima, karena pilihannya hanya atau ya. Kemudian false, bukan orang Tegal, kuliahnya di UPS, terima apa enggak? Terima ya, karena atau kan tadi, atau itu berarti salah satu terpenuhi ya, kalian minta. Nah, kemudian bukan orang Tegal, bukan kuliah di UPS, berarti tidak akan diterima atau false. Nah, itu disjungsi. Kalau konjungsi tadi dua-duanya harus ada semua ya. Nah, kalau ini disjungsi berarti salah satu atau dua-duanya terpenuhi maka dia benar. Tidak ada yang terpenuhi maka salah. Nah, oke. Pada operator OR bernilai false jika nilai keduanya bernilai false ya. Oke, kalau negasi adalah membalikan ya. Membalikan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ini negasi, lambangnya adalah seperti ini ya. Oke. Negasi adalah kebalikan dari nilai variabel proporsional yang dinegasikan. Oke. Kemudian masuk ke implikasi. Implikasi itu ibaratnya seperti
ini ya efeknya. Oke, implikasi. Di sini ada dua variabel ya, variabel input P dan Q ya. Yang pertama ibaratkan hari ini praktikum, mahasiswa harus pakai werpak ya. Ini dua pernyataan tadi. Yang pertama P-nya itu hari ini praktikum, yang Q-nya mahasiswa harus pakai werpak. Nah, jika hari ini praktikum maka mahasiswa pakai werpak. Nah, ternyata hari ini praktikum maka mahasiswa pakai werpak, maka dia benar ya. Tapi di sini hari ini praktikum mahasiswa tidak pakai werpak, maka salah ya. Nah, hari ini tidak praktikum tapi mahasiswa pakai werpak, boleh nggak? Boleh, true, benar, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kemudian hari ini tidak praktikum, mahasiswa tidak pakai werpak, ya benar juga, nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini implikasi. Nah, hanya ada satu nilai false dari tabel ya, implikasi jika tabel kebenaran implikasi, yaitu jika P bernilai T dan Q bernilai false. Oke ya. Jadi di implikasi ya, hanya ada satu nilai false dari tabel implikasi, yaitu jika P dinilai true, benar, dan Q bernilai false. Oke. Tunjukkan bahwa P implikasi Q ya ekuivalen, sama ya secara logika dengan negasi P disjungsi Q ya. P implikasi Q negasi P disjungsi Q. Nah, penyelesaian. Nah, karena di sini ada dua variabel, maka kalian buat menjadi 4 kemungkinan ya di sini P dan Q ya. Kalian lihat di slide yang awal tadi ya. Kalau dua variabel maka ada 4 kemungkinan. Di sini ada 4 kemungkinan. Nah, yang pertama adalah P bernilai benar, true, true, kemudian false, false. Kemudian Q bernilai benar, salah, benar, salah. Nah, ini sesuaikan dengan tabel yang 4 kemungkinan, dua variabel dengan 4 kemungkinan. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan negasi P. Kita tahu negasi P adalah membalikan ya kondisi ya, yaitu bisa tidak, bukan, tidak benar. Nah, maka dari P yang baris kolom pertama yaitu true, true, false, false, kita negasikan, tinggal kita rubah yang true menjadi false, kemudian yang true menjadi false juga, false menjadi true, false menjadi true. Nah, ini yang negasi dari P, tinggal membalikkan pada kolom yang pertama. Dan kemudian implikasi ya, implikasi P implikasi ke Q. Nah, kita lihat di tabel implikasi ya, bahwa kalau di sini ya P implikasi ya, jika hari ini praktikum mahasiswa pakai werpak ya, hari ini praktikum mahasiswa pakai werpak P dan Q, maka dia bernilai true ya. Hari ini praktikum P yang kedua ya, itu bernilai true ya. Hari ini praktikum tapi mahasiswa tidak pakai werpak ya, false Q-nya, maka salah ya.
maka dia nilainya false. Nah, hari ini tidak praktikum, mahasiswa pakai werpak, ya nggak apa-apa, ya nilainya true. Nah, kemudian hari ini tidak bukan praktikum, masih tidak pakai werpak, ya nggak masalah, true, benar. Nah, ini hasil dari P implikasi ke Q. Nah, sekarang kolom berikutnya itu P negasi P disjungsi Q. Nah, kita harus mengikuti juga tabel yang ada di disjungsi ya. Jika negasi P disjungsi Q, maka kita lihat di kolom disjungsi P, di kolom negasi P ya, di kolom negasi P ke disjungsi Q. Nah, di sini negasi P yang pertama adalah false ya, false disjungsi true. Hasilnya benar apa enggak? Kalau disjungsikan atau ya pilihannya. Atau itu kalau salah satu terpenuhi ya berarti dia benar. Dua-duanya terpenuhi benar. Nah, di sini false true. Maka hasilnya adalah true. Negasi P kolom baris kedua ya, false. False disjungsi disjungsi Q bernilai false ya. Maka dia juga bernilai false karena dua-duanya tidak terpenuhi. Nah, kemudian negasi P ya bernilai true, Q-nya bernilai true, maka dia hasilnya adalah true. Negasi P disjungsi false, hasilnya pasti true ya. Atau salah satu. Maka ada nggak ekuivalen secara logika dengan ya. Nah, maka hasilnya terlihat ya. Ini yang T dan T false ya, true true, false false, true true, true true. Nah, ini maka hasilnya adalah ekuivalen. Jika P maka Q itu ekuivalen, tidak P atau Q. Nah, oke. Contoh lagi implikasi ya. Dua pedagang barang kelontong mengeluarkan moto jitu untuk menarik pembeli. Pedagang pertama mengumbar moto barang bagus tidak murah, sedangkan pedagang kedua punya moto barang murah tidak bagus. Apakah kedua moto pedagang tersebut hal yang sama? Nah, sekarang kita baca dulu ya. Di sini ada dua pernyataan nih. Barang bagus tidak murah, barang murah tidak bagus. Yang pertama, barang itu bagus, barang itu murah. Moto pedagang pertama, jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah ya. Maka atau kita tuliskan di logikanya itu yaitu P implikasi negasi Q ya. Moto pedagang kedua, jika barang itu murah, maka barang itu tidak bagus. Atau Q implikasi negasi P. Nah, gimana penyelesaian? Ada nggak hubungannya dari pedagang kedua itu? Penyataannya sama. Nah, kita yang pertama masukkan saja. Karena ini ada dua variabel, maka P dan Q. Ya, maka P yang pertama ya nilainya true, true, false, false. Kemudian Q, true, false, true, false. Kemudian kita negasikan ya. Masing-masing P dan Q-nya. Kita yang pertama negasikan P, dibalikan saja. Yang true menjadi false, false menjadi true. Maka di kolom negasi P akan terlihat full, false, false, true, true. Kemudian di negasi Q, false, true, false, true. Nah, kemudian gimana kalau P implikasi negasi Q? Nah, dari P pertama berarti kita implikasi, pakai tabel implikasi ya. Di kolom P ya, diimplikasi dengan negasi Q. True, false. Maka hasilnya apa?
kalau implikasi true false hasilnya apa? Maka dia hasilnya adalah false ya. Di sini. True false. Ya, kemudian yang kedua P-nya adalah true. Negasi Q-nya adalah true, maka hasilnya adalah true. P-nya itu false, negasi Q-nya adalah false, maka dia hasilnya true. P-nya adalah false, negasi Q-nya true ya, maka hasilnya adalah true. Oke, sekarang yang ke kolom yang terakhir ya. Q implikasi negasi P. Nah, kita lihat di kolom yang pertama adalah kolom Q negasi implikasi ke negasi P. Nah, di sini true false. Maka hasilnya false. False. Maka hasilnya adalah true. True, hasilnya adalah true. False, hasilnya adalah false, true ya. Hasilnya adalah true. Nah, kita lihat kalau implikasi, lihatnya di tabel implikasi ya. Nah, tinggal kita carikan aja implikasi. Tinggal kita menyelesaikan kolomnya mana. Kolomnya dari negasi P, apa negasi Q, atau P atau Q. Nah, nanti kita lihat kalau di implikasi berarti tinggal lihat di tabel implikasi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, contoh kasus implikasi ya. Soal ujian yang diberikan oleh guru, jawaban yang diberikan oleh siswa. Nilai kebenaran dari P dan Q dituliskan sebagai berikut ya. Bila soal ujian benar, maka juga benar, jawaban juga benar, maka nilainya lulus. Bila soal ujian benar, jawabannya salah, maka nilai harus gagal. Bila soal ujian salah, dijawab benar, maka nilainya lulus. Bila soal ujian salah, dijawab salah, maka nilainya lulus. Kemudian biimplikasi ya. Biimplikasi itu harus, ini masuk ke biimplikasi ya, beda lagi dengan implikasi. Jika dibolak-balik itu harus benar ya. Itu kalau diimplikasi. Nah, contoh di sini ya. P, di sini ada dua variabel P dan Q. Yang pertama, dua pernyataan nih. Listrik akan korsleting, kemudian listrik terkena air. Ya, jika listrik terkena air. Nah, maka hasilnya adalah true. Nah, yang baris kedua yang di blok hijau ya. Listrik terkena air jika tidak listrik korsleting ya, jika tidak terkena air. Nah, ini false ya. Pernyataan ini false. Nah, listrik tidak korsleting jika terkena air. Ini juga false. Nah, kalau yang terakhir, listrik tidak korsleting jika tidak terkena air. Ini benar ya. Jadi kalau dibalik pun nanti air ya, jika mengenai listrik maka dia korsleting. Nah ini kalau kita balikan di biimplikasi itu kondisinya harus benar ya. Mau dibalikan dua pernyataan itu harus benar. Ini yang dinamakan biimplikasi ya. Oke, nilai ekuivalen punya nilai T jika pasangan A B bernilai sama, baik T maupun false, true. Jika pasangan berbeda nilainya adalah pasti false. Perangkat ekuivalen disebut biconditional karena ia memiliki dua ekspresi logika. Tunjukkan bahwa P biimplikasi ekuivalen dengan logika P implikasi Q konjungsi P implikasi Q implikasi P.
Nah, ini pembuktian. Nah, yang pertama, P, Q ada dua variabel ya, maka ada empat kemungkinan ya, P dan Q. Empat kemungkinan. Yang pertama untuk P yaitu true, true, false, false. Q kemudian true, false, true, false. Nah, diimplikasinya sesuai dengan tabel tadi. Kalau true, true, di hasilnya true, true, false, di hasilnya false, false, true, hasilnya false. Kemudian false, false itu hasilnya adalah true. Nah, kemudian diimplikasikan. Kita lihat di tabel implikasi ya. Kalau nilainya benar, dia itu benar ya. P dan Q benar, maka dia benar. P-nya salah, P-nya benar, Q-nya salah, maka dia false. Kemudian P-nya false, salah, Q-nya benar, maka dia bernilai true ya. False, false, maka dia bernilai true. Nah, kemudian Q terhadap implikasi terhadap P. Nah, ini balik. Kalau nilainya, berarti ini bacanya dibalik ya. Q implikasi ke P. Maka true, true, hasilnya true. False, true, hasilnya adalah true. True, false, hasilnya adalah false. False, false itu true. Nah, kemudian dari P implikasi Q, kemudian dikonjungsikan dengan P, Q implikasi ke P. Nah, hasilnya gimana? Maka kalian lihat di tabel di kolom yang nomor 4 dan 5 ya. P implikasi Q dan Q implikasi P. Kalian pakai tabel konjungsi. Nah, true, true itu pasti benar ya. False, true, maka false. True, false, maka false. True, true, maka true. Nah, ini. Maka ada nggak ekuivalen dari P diimplikasi Q dengan logika P implikasi Q disjungsi Q implikasi P, ada nggak ekuivalennya? Ternyata hasilnya adalah sama. Kalian lihat di kolom yang nomor 3 dan yang terakhir, true, false, false, true. Ini hasilnya adalah sama. Oke, dengan kata lain, pernyataan P jika dan hanya jika Q dapat dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, ini cara menyatakan biimplikasi ya, P implikasi Q. P jika hanya dan jika Q. Nah, ini contoh-contoh yang kemarin ya. Nah, contoh penggunaan tabel kebenaran. Nah, misalnya P 17 adalah bilangan prima, Q adalah bilangan prima selalu ganjil. Bagaimana konjungsi dari P dan Q tersebut? Konjungsi berarti dan ya. Oke. P benar, Q salah. 17 adalah bilangan prima. Benar nggak? Benar ya. Bilangan prima selalu ganjil. Ini pernyataan salah. Ya, bilangan prima ada yang genap kan? 2 ya. 3, 5 itu 2 kan angka genap. Nah, maka P itu benar, Q salah. Jika ini konjungsi ya, P konjungsi Q 17. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Salah ya. Bisa lihat di tabel konjungsi. Nah, ini bisa dibuktikan. Kemudian contoh penggunaan tabel kebenaran kedua ya. Contohnya, jika P, Q, R adalah proposisi, bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika berikut. Nah, berarti kalau di sini ada 3, berarti ada 8 kemungkinan ya. Kalian kalau 3 variabel, di sini kan P, Q, R ya. Maka hanya bisa ada 8 kemungkinan. Penjelasannya gimana? Ada 3 buah proposisi atom di dalam ekspresi logika dan setiap proposisi hanya punya 2 kemungkinan hasil. Sehingga jumlah kombinasi dari setiap proposisi adalah 2 kali 2 kali 2, maka 8 buah kemungkinan.
Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama, masukkan dulu dari 3 variabel itu ke dalam tabel yang di slide yang pertama ya. Kalau 3 variabel, P, Q, R-nya, yang pertama P-nya itu true, 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 false, false, false. Kemudian yang Q, true, true, false, false, true, true, false, false. Kemudian yang R-nya itu nilainya adalah T, true, false, true, false, true, false, true, false. Oke. Kemudian kita konjungsikan yang pertama, karena di sini yang ditanda kurung ya, kalian kerjakan ya. Di sini P konjungsi Q. Maka kalian lihat di kolomnya P dan Q saja dikonjungsikan true, true, maka hasilnya adalah true. True, true, maka true. True, false, false. True, false. Kalian lihat acuannya pada tabel konjungsi ya. Kalau true, false ya false. True, false, false. False, true, hasilnya adalah false. False, true, hasilnya adalah false. False, false, pasti false. Dan di bawah juga false. Kemudian dinegasikan yang Q. Tinggal masukkan aja, dibalikan saja di kolom Q ya. T ya, true, true, false, false, true, true, false, false. Kita balikan ya, false, false, true, true, false, false, true, true. Nah, kemudian setelah itu permintaan berikutnya adalah di kolom yang 1, 2, 3, 6 ya, negasi Q, konjungsi R ya. Maka kalian lihat di negasi Q yang di depannya berarti Q ya, dikonjungsikan dengan kolom R ya. False konjungsi true, maka hasilnya apa? False. Kalau konjungsikan dan ya, lihat di tabel yang konjungsi ya, kalian sesuaikan. False true, maka false. False false, maka false. True true, maka benar ya, true. Kemudian true false, false. False true false. Kemudian true true, itu true ya, sampai dengan false, true false, maka false. Kemudian nah setelah itu di kolom terakhir P konjungsi Q disjungsi dengan negasi Q konjungsi R. Nah, kalian tinggal lihat aja di kolom yang sudah dibikin tadi. P konjungsi Q sudah ada hasilnya. Kemudian negasi Q konjungsi R juga sudah ada hasilnya. Kalian tinggal bandingkan dengan disjungsi. Di kolom terakhir kan permintaannya adalah disjungsi ya. Maka true false, pasti hasilnya adalah true. Nah, kalian lihat di tabel konjungsi. True false true. False true true ya. False false false. Nah, sampai dengan kalau ya false true true. Nah, false false maka false. Nah, ini hasilnya cara di soal untuk tabel kebenaran di contoh yang 2 ya. Apakah benaran dari nilai A konjungsi A? Kalau A apa berarti satu variabel ya. Satu variabel konjungsi A dan A. Jika A itu nilainya benar, benar dan benar. True dan true, maka apa? Hasilnya adalah true ya. Ini yang kedua salah, ini harusnya disjungsi. Oke. Untuk latihan 1 ya, tadi yang pertama adalah A konjungsi A, kemudian yang nomor 2 adalah A disjungsi A ya. Kemudian apakah nilai kebenaran dari A konjungsi negasi A dan A disjungsi apa ini? Disjungsi negasi A. Ini lihat dan, kalau dan apa? Konjungsi ya. Ini yang di nomor 3. Apakah A implikasi B mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan B implikasi A? Nah, ini buktikan ya nanti.
nilainya sama enggak. Kalau A implikasi B, B implikasi A. Apakah A implikasi B, tanda kurung ya, implikasi C mempunyai kebenaran yang sama dengan A implikasi B, implikasi C. Nah, silakan nanti, berarti ini kerjakan. Kemudian yang latihan kedua, negasikan ya. Ini ada negasi, kalian lihat, buat tabel kebenarannya ya. Kemudian yang latihan 3 ini ya. Ini juga buat tabel kebenaran. 3 variabel. Ini 3 variabel. Ya, ada 3. Ini yang ini ada yang 3, ada yang ya 1, 2 dan 3 ini. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Nanti dikirimkan lewat email ke email saya alisofyan.ups@gmail.com. Tugas tiap mahasiswa ya, bukan kelompok. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.